Hello, my friend. Now we back again with me, your DJ Ortopeda. Apa kabar guys? Gua harap kalian tetap semangat gambar berkarya. Oke, beberapa hari yang lalu gue sempet update di Facebook gua tentang channel YouTube yang kita bikin bareng-bareng ini. Karena jujur aja channel YouTube gua itu nggak akan ada tanpa kalian. Channel ini ada karena kalian. Jadi bentar, gua ini kalian, kita bareng-bareng bikin channel ini. Jadi di sini gue pengen kalian tahu, gue nggak akan bikin channel ini tanpa ada kalian, dan kalian lah yang nentuin gue bakalan bikin apa, dan kalian pengen gue ngapain sih gitu di YouTube. Itu kalian yang bakalan support gue nanti dan seterusnya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue dapet request gitu, coba kak request dong bikin apa ya, semacam review gitu. Nah terus tiba-tiba ada anak Carrot Academy, alumnus. Ini kalau nggak salah lagi di Singapura, dia lagi atau kayak kuliah atau kerja. Nah, dia request buat karyanya dia nanya sih, ini karyanya harus diapain ya. Terus gue bilang udah kirim aja ke gue, biar gue review. Jadi ini sekalian gue review karyanya dia, kalian bisa lihat nih karyanya dia harusnya gimana. Gue akan live painting, gue akan bahas banyak hal. Nanti semoga waktunya cukup guys, karena kalian lihat sendiri sekarang jam 11 atau jam 12 malam dan gue masih punya banyak kerjaan. Salah satunya ini tuh, lihatin layout kelas, dan Naruto dan sebagainya, karena Carrot bentar lagi mau pindah. Gue harus bikin segala macem prosedur dan lain sebagainya. Carrot jadi beberapa hari yang lalu ada anak Carrot yang kirim karya ini nih. Ini karyanya Marlina. Dia minta untuk di review di YouTube, dan ini anaknya. Oke. Karyanya judulnya Cosette Sketch. Oke, nah ini karena di sini kita akan coba bongkar satu-satu. Kenapa dia bilang gue udah mencoba banyak semua cara sih, tapi tetap kenapa nggak menarik. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama, gue akan coba bongkar layer-layernya dulu. Oke. Sketchnya bagus, but oh why? So this is the problem here. Tampaknya si Marlina ini nggak ngerti caranya, tapi nggak ngerti dari mana mau nge-render karya ini guys. Jadi di sini kita lihat cara painting, ini warnanya memang mentah dan nggak oke. Maksudnya mentah di sini, kita boleh bilang berkelas lah. Karyanya kita ini kurang berkelas, masih mentah, dan gue akan kasih tahu gimana caranya bikin karya seperti ini jadi berkelas, jadi kelihatan keren gitu. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin gue nggak akan bahas sampai ke detail, tapi lebih ke look gimana biar karya ini, apa yang bisa diperbaiki dari karya ini. Oke, pertama gue akan bahas dari komposisi. Di sini komposisinya salah banget. Kenapa salah? Kalian yang belajar graphic design, belajar ilustrasi harusnya tahu ini. Kalau kalian fotografer, kalian pasti tahu yang namanya rule of third. Perhatikan. Di sini ada salah kaprah. Gue akan merge layernya biar kita gampang editnya.
Oke, seperti ini. Ini bentar, gue cek dulu. Oh, salah. Jadi masalahnya adalah perhatikan ini anak-anak yang ini nih. Di sini sama sekali nggak caranya si Marlina naruh si anak-anak ini salah banget. Kenapa? Berdasarkan hukum rule of third, kita itu harus meletakkan objek itu di tempat yang di garis ini nih. Objek utama harus kita letakkan yang dia bersinggungan dengan intersect with these lines, these guides. Oke. Jadi di sini kesalahannya adalah yang bisa kita perbaiki. Pertama, kita perbaiki dulu komposisinya. Nah, seperti ini. Oke. Perbaiki seperti ini, terus kita akan pakai brush. Kita pakai brush bulat aja. Matiin opacity-nya, gua pakai sekitar ya 40 deh. Oke, kita perbaiki komposisinya. Setelah berikutnya komposisi udah bener, udah lumayan, udah oke. Cuman di sini yang salah lagi nomor 2 adalah value. Jadi kalau kalian lihat di sini warnanya itu saling yang biru, yang terang, yang semuanya itu kayak pengen ngomong semua, pengen teriak-teriak. Jadi semua warna teriak-teriak, gak ada yang harusnya warna itu kayak ada satu yang kenceng, ada satu yang pelan, ada satu yang cuma mengiringi gitu. Jadi kayak main musik, ada melodi, ada rhythm, ada musik pengiring, ya beat, ada bass juga untuk isi bass line. Painting juga sama seperti itu. Jadi kita nggak boleh semuanya serba kencang, harus ada satu yang ngalah, ada beberapa part yang ngalah. Nah di sini kita perlu edit. Pertama kita lihat value-nya dulu. Kita isi, kita akan pakai apa ya? Kita akan pakai black and white. Oke, kita perhatikan. Di sini kalau dari jauh nggak oke. Jadi kalau painting auto, kalau yang bagus adalah kalau dia dari jauh dia juga tetap oke, tetap keren. Nah di sini kurang oke nih. Oke, kita perbaiki. Tanahnya. Oke, perhatikan bahannya. Tanahnya kita benerin. And look at this drapery here. Di drapery di sini atau lipatan kain gitu, ini nggak oke nih, karena look at this drapery. Look guys, gue gambar kaki, ini badan orang. Ini drapery-nya ke sini. Ini no way dia akan melayang seperti ini. Jadi kita perlu membuat painting itu yang bisa orang lain juga bisa merasakan koneksi gitu. Cuman ini gue nggak ngerti ini maksudnya apa. Gue kurang mendapatkan informasi lebih. Ini perut atau apa, nggak ngerti. Cuman gue akan coba menginterpretasikan painting ini. Ini ceritanya mungkin membantu atau anak kecil yang disia-sia gitu ya. Ini gue akan memperbaiki value-nya dulu. Oke, nah perhatikan di sini nih gelap banget nih, nggak oke nih di sini nih. Shadow nggak mungkin kayak gini, ini terlalu gelap di sini. Posisi. Nah, hati-hati bikin painting kayak gini guys, karena
di satu sisi painting itu butuh energi. Jadi painting itu kayak mobil, kayak kita jalanin mobil. Kita punya mobil. Salah layar, sorry. Jadi kita kayak mobil. Ini mobil ya. Kalau kita mau jalan, kita butuh apa? Kita butuh bensin. Nah, masalahnya kalau kita jaraknya jauh, kita butuh bensinnya berapa? Banyak kan? Kita butuh bensin yang banyak untuk mencapai misalnya kita 100 km gitu. Kita butuh bensin banyak. Tapi masalahnya setiap mobil itu punya spek tangki itu yang berbeda-beda. Tangki bensinnya itu beda-beda. Ada yang tangki bensinnya itu cuma berapa liter, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 100, dan mungkin macam-macam. Nah, di sini gue pengen kalian tahu bahwa tangki bensin itu adalah wadah untuk energi kita gitu. Jadi kalian harus mampu untuk mengukur kita tangki bensinnya seberapa. Terus kalian mau targetnya mau berapa mau berapa kilo gitu. Kita mau jalan berapa kilo. Jadi di sini ketika painting seperti ini kalian harus ngira-ngira ini painting dengan komposisi segini nih, dengan kondisi energi gua, ini mampu nggak gitu. Kalian harus tanyakan diri kalian, harus jujur. Oke, dan di sini saran gue adalah kalian coba bikin timeline sendiri. Dan rata-rata kalau bikin painting yang rumit yang itu tuh biasanya 1 minggu. Itu dengan kondisi jam kerja ya. Jam kerja itu ya jam 8 sampai jam 5 gitu misalnya. Nah, rata-rata painting rapi yang bener-bener udah sama revisi, udah bener-bener rapi gitu ya, 1 minggu. Tuh rapi banget. Nah, kalian bayangkan 8 kali 5 itu berapa jam? 8 jam ya, 8 jam kali 5, kira-kira 8 jam itu kerja kali 5 40, bener nggak? 5 kali 10, 40 bener. Kalian bayangin kan 40 jam gambar, kuat nggak? Ini profesional kerjanya segini rata-rata kalau painting. Nah, kalau kalian baru gambar 2 jam, udah mencret-mencret, udah nangis, udah mewek, udah ini gue bilang kalian manja, dan mendingan kalian stop gambar. Kalian beli teh botol, tuh jualan teh botol aja, itu enak, duitnya cepet. Kalian tinggal buka warung, buka lapak gitu, udah teh botol, kalian tinggal tidur, duduk manis gitu. Kalian bisa main game sepuasnya, kalian bisa melakukan hal yang kalian sukai, oke? Dan buat gue nggak ada tempat untuk tukang ngeluh sih di gambar sih. Jadi gue harap kalian tetap positif kalau gambar itu, jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan kalian jangan meremehkan. Misalnya kalian memang bertekad untuk jadi seorang ilustrator yang handal gitu ya, gue harap kalian jangan meremehkan mimpi kalian. Jangan pernah ngeremehin, jangan pernah menganggap enteng gitu. Kayak misalnya udah jelas-jelas kalian pengen jadi ilustrator, tapi ketika udah waktunya, ada misalnya kalian dapat project, atau kalian misalnya ada suatu hari kalian dapat project gitu, bukan project lah, anggap aja kalian satu hari itu kalian mesti, hari ini gue mau bikin karya untuk bikin portfolio. Nah, tapi pas hari ini tiba hari H, kalian malah nonton YouTube dulu lah, main game lah, kalian malah browsing gak jelas lah, nonton bokep dan lain sebagainya. Ini coba, kita kan manusia yang dewasa, kita bisa punya pilihan, kita dibekali kemampuan untuk memilih. Coba hal-hal kayak gini nih, kalau kalian pengen maju, ini kalian harus diet gitu. Kalian jangan diet tuh gak cuma makanan, tapi diet hal kayak gini, ini namanya diet informasi. Oke, ini penting nih. Jangan pernah ngeremehin mimpi kalian dengan kalian makan informasi, memasukkan ke otak kalian junk food seperti ini nih. It's okay kalian mainan YouTube, game atau apa, tapi jadikan itu sebagai reward. Setelah kalian gambar selesai, malamnya baru kalian main game sepuasnya gitu, sampai muntah darah, muntah ketombe juga silahkan, kalian bebas. Tapi syaratnya kalian coba tunaikan dulu kewajiban kalian gitu. Jangan manja, jangan jadi tukang ngeluh, jangan kayak anak-anak lah.
gitu. Kalau kalian masih anak-anak misalnya, iya sih gue harus gambar tapi gimana nggak mood, alah nggak mood, nyalahin nggak mood, anak-anak nyalahin nggak mutu. Oke, jangan jadi orang nggak mutu, jangan jadi orang yang nggak berkelas. Kalau orang nggak berkelas itu dikit-dikit nyalahin mood. Oke, nah lanjut lagi, gue terlalu bersemangat tadi. Nah, ketika kalian udah tahu targetnya, kalian bisa ngukur kemampuan kalian sendiri. Kalian harus bisa mampu untuk ini kira-kira sadar diri. Ini kira-kira dengan gambar kayak gini, kalau kita diselesaikan dalam waktu sekian hari, sekian jam, bisa nggak gitu. Nah, tadi gue udah bilang kalau profesional biasanya ngerjain painting tuh 1 minggu, yang finish yang banget. Rata-rata gue ngerjain painting yang oke untuk industri, untuk advertising, untuk iklan dan lain sebagainya itu biasanya 2 hari rata-rata. Jadi 1 minggu itu untuk yang bener-bener rapi, yang epic, yang gede gitu, yang skalanya itu udah mirip card game dan lain sebagainya itu 1 minggu memang. Tapi kalau misalnya memang kayak buat iklan gitu, buat produk apa tuh cover gitu-gitu 2 hari. 2 hari itu dengan jam kerja 8 kali 2 berarti 16 jam gambar. Dan kalau demo-demo gue biasanya 2 jam rata-rata, 2 jam yang gue cepetin gitu. Jadi kalau kalian lihat painting-painting gue di YouTube itu rata-rata 2 jam. Nah, kalau untuk demo ini perhatikan kan 2:11. Waktu gue cuma 30 menit guys. Jadi gue nggak terlalu banyak. Jadi gue akan contohin kalian cara ngukur kekuatan gitu, cara ngukur bensin, tangki bensin kalian. Painting kayak gini kan, lihat mungkin nggak diselesaikan dalam waktu 1 jam gitu. Mungkin aja sih, mungkin. Cuman gue nggak punya waktu banyak di sini karena ini ada vlog. Jadi mungkin ini akan gue bikin beberapa part. Dan karena waktunya terbatas, gue akan fokus untuk menyelesaikan bagian sini kepala dulu. Kenapa? Karena bagian kepala itu paling penting. Dalam waktu segini gue bisa menyelesaikan dengan deadline yang pas gitu, yang memang habis ini gue ada kerjaan lagi, gue tidur mungkin nanti jam 1-an baru tidur. Pas tidur gue akan upload. Jadi buat kalian coba bayangin, hari ini harusnya hari Minggu, ini hari Minggu nih, besok Sunday, Senin. Tapi kalian bayangin, gue pun yang udah ribuan kali gambar, yang udah enak-enak gambar gitu, yang udah ini pun gue masih gambar sampai jam segini. Jadi buat kalian yang jam segini malah main game, kalian harusnya malu sama gue sih. Gue juga main game kok, tenang aja, gue maniak game banget, gue main Skyrim dan lain sebagainya. Tapi gue tahu waktunya. Gue main game misalnya malam minggu gitu. Gue main game itu malam minggu itu bisa dari jam 11 malam, 9 habis ngajar di Carrot gitu sampai pagi nggak tidur. Karena memang Sabtu malam minggu itu waktunya gue game gitu. Dan di hari-hari yang lain gue nggak game, gue menyelesaikan kerjaan. Buat apa? Biar gue jadi artis yang berkelas gitu, yang keren, yang bisa menghidupi diri gue sendiri dan orang lain. Oke, jadi gue akan menyelesaikan part 1 itu adalah di kepala dulu untuk kalian. Nanti part selanjutnya kita akan bahas di part 2. Oke. Nah, di part 1 ini resolusinya kayak terlalu kecil. Gue akan crank, gue akan save dulu part 1. Gue akan save. Part 1, gue akan save dulu. Nah, di part 1 ini gue akan crop segini. Ini caranya nih. Jadi kalau kalian memang nggak yakin nih waktunya nggak akan selesai, nggak usah maksa daripada. Jadi kalau kalian bensin habis, yang ada kalian nggak nyampe tujuan, karyanya setengah jadi, mentok gitu. Jadi mendingan kalian tetap karyanya jadi keren, tapi tetap kalian bisa upload, bisa bangun portfolio, dan nggak usah yang epic. Memang kalau baru mulai painting biasanya pengennya yang angle-nya luas, yang kelihatan semua gitu. Tapi gue sarankan jangan. Energi yang baru mulai painting itu biasanya tangki bensinnya masih kecil, dan kalau makin sering kalian painting, tangki bensinnya makin gede. Buat kalian yang baru pertama kali painting, mungkin painting 2 jam udah capek banget. Tapi kayak gue 2 jam itu baru skate buat cari ide. Oke, jadi jangan maksa gitu. Kalau memang kalian belum kuat, nggak usah maksa, nggak apa-apa. Klien itu lebih seneng lihat karya yang selesai daripada karya yang setengah-setengah nggak jadi.
Oke, kita akan gedein size-nya. Nah, gua akan painting. Nah, di sini kesalahannya adalah di anatomi mukanya nggak oke. Tadi sketch-nya udah oke, anatomi mukanya nggak oke. Dan Marlin ini udah bagus banget sketch-nya sebenarnya, cuman tadi gue ngomong gitu nggak lagi ngomelin Marlin, gue lagi ngomong ke kalian semua gitu, jadi umum aja. Dan Marlin kayak gitu-gitu udah tahu, cuman dia ini butuh input. Oke, nah di sini gue akan mencoba memperbaiki value-nya. Jadi rambutnya gue akan ini anaknya kan lagi tidur. Jadi kalau lagi tidur nggak apa-apa diputar sih, kayak misalnya ntar ya, aduh, apa nih? The performance. Nah, oke. Harus di start dulu. Nggak seru. Image rotate canvas aja. Ini kalau di sini kita akan bikin ini cantik karakter ini. Mukanya aneh, jadi kadang ini perhatikan kepalanya tadi si Marlin bikin. Gak apa-apa, mungkin karena buru-buru. Di sini kalau jadi kepala jadi aneh banget. Berarti kan harusnya kepala ini gini, ini kepala orang normal harus seperti ini. Oke. Dan ini rambut muncul dari sini. Perhatikan, gak ada kesalahan. Jadi kalian kalau gambar itu harus belajar yang benar, belajar anatomi, belajar ini di painting. Lihat nih rambutnya tumbuhnya dari sini nih, atau dari sini, aneh kan? Udah harusnya di sini. Nah, yang kita bisa perbaiki adalah di sini. Ini rambutnya ketinggian. Volume rambut, jadi terus memperhatikan volume rambut, dia harus masuk akal rambutnya. Jadi rambutnya di sini kan jatuh, jadi dia rambutnya akan sedikit seperti ini. Dia agak berantakan. Ini anak kan gelandangan nggak sempat ke salon, jelas. Dia akan sedikit berantakan, mukanya sedikit diperbaiki. Gue akan bikin video ini, gue gak akan terlalu lama, gue akan pecah menjadi beberapa part. Biar enak, karena kelamaan gue udah riset, kelamaan juga nggak bagus. Kalian sendiri yang bilang kalau bisa videonya nggak lebih dari 30 menit gitu. Ini kalian sendiri yang bilang loh, bukan gue. Mayoritas gue nurut aja. Dan memang gue kemarin sempat nyobain, gue nonton video apa ya, tutorial lah semacam gitu sejam itu, gue jadi ngantuk, gue nggak konsen di sini. Nah, gue pengen nggak biar kalian tetap nontonnya terinspirasi, kalian tetap seru-seruan, kita seru-seruan aja sini. Gue nggak mau kalian ngerasa gambar itu membosankan. Gambar itu seru kok, gambar itu seru dan menyenangkan banget. Kalau nggak, gue nggak mungkin di sini, channel tercinta kita. Kita pelan-pelan, kita perbaiki dulu value-nya. Ini value ini sangat berpengaruh sama anatomi. Jadi di sini
yang membentuk cahaya itu kan ada anatomi muka. Jadi sih gue sangat menyarankan kalian untuk belajar anatomi muka yang benar, anatomi muka yang oke itu seperti apa. Nah, mulai nih rapikan, naik bentuk. Komposisinya tadi udah bagus, idenya kuat sebenarnya nih. Gue suka dengan idenya, paintingnya itu apa ya? Idenya nggak yang wow monster atau apa gitu. Itu lumayan out of the box gitu. Dia nggak mungkin ikut lomba atau apa. Tapi gue suka sama idenya. Tapi sayangnya finishingnya kurang oke. Tadi sketchnya udah oke banget. Sketchnya buat gue udah keren deh. Sayang banget paintingnya nggak oke. Kita akan pelan-pelan, sabar. Nah, gue ngerti ini anak kecilnya nangis atau ini kita perbaiki bibirnya. Nah, ini anatomi bibirnya kita juga harus belajar anatomi bibir. Kalau kalian mau bikin painting yang benar, kalau kalian belajar yang asal-asalan juga paintingnya jadi asal-asalan nanti kalian. Gue sarankan sebelum kalau kalian pengen belajar painting, otomatis kalian akan belajar gambar yang benar sih. Oke, ini sementara segini hidungnya diperbaiki. Sebenarnya kan dari atas nih, sini atasnya kayak gini. Perhatikan before afternya. Amazing, right? Wah, shit. Gue lupa ngidupin 3D-nya. Kita akan lihat kalau ini tuh asik kan? Paintingnya udah mulai asik. Paintingnya, lightingnya di sini asik, hidungnya. Oke, kita tinggal atas rambutnya. Dan buat kalian yang nonton video ini, ambil bagusnya, buang yang jelek. Maksudnya gini, kalau kalian memang ngerasa ada yang gak cocok, gak ini, nggak masalah. Gue akan tetap jadi diri gue gitu, dan gue nggak bisa ngerubah itu gitu. Kayak gue tetap akan menjadi the best of myself. Tapi kalau gue harus ngomongnya yang gini dong, yang ini gue agak sedikit nggak bisa, karena gue orangnya memang ceplos gitu. Dan yang belajar di Keret pasti tahu deh orangnya apa, ya suka ngasal gitu ngomongnya. Tapi niat gue baik, gue pengen ngebantu kalian. Ini lightingnya dari atas dong, kan? Nah, atas, di sini gelap nggak apa-apa. Ini mungkin gue akan sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Gue gak mau terlalu panjang, videonya ini udah lumayan lama. Gue akan jaga biar tetap videonya asik dilihat, kalian bisa enjoy part-partnya. Gue akan tetap materinya padat, jadi kalian bisa seru gitu. Setiap nonton video gue tuh ngerasa ada yang ini, ada yang bisa kalian ambil hikmahnya lah. Jadi kalau kalian memang senang dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan share, komen. Silahkan, gratis loh, itu semua gratis. Jadi kalau gue upload video terbaru, kalian gak usah repot-repot nyari search, kalian udah dapat notifikasi. Nanti di video berikutnya gue akan share gimana ngelanjutin painting ini. Kita akan masih bahas paintingnya Marlin ini, gimana cara bikin paintingnya jadi lebih keren. Oke? Nah, gue akan share banyak hal, dan kalau ada usul, ada apa, silahkan kalian tulisnya di kolom komentar ya guys. Santai aja, sama gue santai, gak usah
Gak usah sungkan-sungkan. Kalau kalian mau main Carrot silahkan, kalian mau ngirim apa gitu ke Carrot silahkan. Alamatnya ada di description, kalian mau ngapain terserah, nanti gue akan share. Oke, untuk sementara sedikit informasi, untuk sementara gue nggak bisa upload vlog dulu, kameranya agak sedikit bermasalah, handphone gue juga bermasalah, kamera yang biasa gue pakai bermasalah, jadi ya namanya juga barang elektronik. Jadi sementara gue akan isi painting gini, mungkin bulan ini gue akan full kayak gini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di Artupeda Channel, youtube.com/Artupeda Channel. Tetap semangat, tetap berkarya, dan subscribe video ini, like, komen, kasih tahu apa yang kalian harapkan dari video ini, apa yang kalian udah dapat di video ini, dan apakah kalian memang merasa terbantu dengan video ini. Silahkan komen, gue pengen tahu apa pendapat kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Keep be the best of yourself. Jangan jadi diri kalian sendiri, tapi jadilah yang terbaik dari diri kalian. Kasih yang terbaik dari diri kalian. Jangan manja, tetap berkelas. Oke, goodbye and Artupeda sign out. Goodbye.